Apakah semua orang Islam begitu? Enggak, ya. Cuman gara-gara mereka ini aja, jadi tidak kacau. Ya kayak KC, kenapa ada KC? Karena ada orang-orang seperti Yaya Waloni. Kenapa ada saya? Karena ada orang-orang seperti Habib Rizik, ya kan, yang bebas menghina agama orang lain. Karena ada orang-orang seperti orang-orang NU yang nutupin gereja itu. Ada orang-orang Wahabi yang suka ngebomin gereja. Ada orang-orang Muhammadiyah yang suka mendiskriminasi. Ada orang-orang PKS yang sok jagoan malakin politikus-politikus. Ketemu saya babak belur semua, saudara. Siapa coba bisa tangkap saya? Ya kan? Siapa bisa mengasap saya? Allah aja nggak bisa. Tadi ini kita sudah di ini ya, ini update alamat rumah ya. Julius Setiadi, Jalan Cemara Kuta, Legian, Blok C nomor 4. Ya, kirimin itu ya, kirimin pizza delivery, ya, kirimin apa lagi tuh? Hokben delivery, GoFood, kirimin saudara ya, kirimin yang banyak ya. Kirimin sebagai tanda kasihmu kepada Julius ini saudara. Ya, kirimin. Ingat nggak yang dulu yang kasus penipuan di ini ya, yang di Singapura itu loh, yang pusat elektroniknya, saya lupa pusat elektronik di Singapura apa namanya? Bukan yang di Orchard, tapi yang di pusat elektroniknya. Saya sampai lupa. Kalau yang Wancai kan yang di Hong Kong. Kalau yang di Singapura apa namanya? Yang tahu? Saya sampai lupa itu. Pusat elektronik yang di Singapura, bentar. Electronic Center di Singapura, Computer Center itu ya di Singapura. Bukan Wancai. Kalau Wancai itu yang di Hong Kong. Simlim, iya betul, Simlim City ya. Wah ini bandi tahuan tukang jalan ini. Simlim City ya, di Simlim ya. Di Simlim benar itu. Dan ya mau dilaporkan di Simlim City itu ada yang suka nipu-nipu di lantai dasar itu ya, yang gendut itu, yang buncit kayak babi itu kan, yang jolonya susah itu ya, itu suka nipu-nipu itu. Terus akhirnya caranya gimana saudara? Karena dia suka nipu-nipu, dikuntit sama orang-orang yang ditipu itu ya, dikuntit ke apartemennya, lalu apartemennya dikirimin pizza delivery, Hokben delivery, KFC delivery, dikirimin semua delivery ya, McDonald, ya Burger King, wah sampai itu penuh di rumahnya dia, diomelin dia, wah diusir dari apartemennya saudara, karena dia nggak bisa bayar kan, dikirimin sebanyak-banyak, sampai penuh di lorongnya apartemen itu penuh saudara. Ya, dan dia nggak mau bayar. Nah, itu yang di sini itu kejadian begitu. Nah, ini Julius perlu dicoba tuh begitu tuh saudara tuh. Alamatnya kan udah saya kirim tuh kan. Aduh. Luar biasa. Benar ya, kirimin sebagai tanda bukti kasih Anda kepada Julius, kirimin delivery ya, kirimin GoFood, McDonald delivery, pizza delivery, Hokben delivery ke rumahnya saudara. Waduh, dia akan merasa terberkati sekali dan mungkin dia akan bertobat saudara ya. Tertawa jahat. Aduh, dan jangan lupa kasih fotonya ini saudara, kasih fotonya ya, kasih nomor handphonenya juga. Mana nomor handphonenya tadi? Sebentar. Hati-hati ya, karena ada orang Islam ya, ini orang lagi cari dana, dia mau kabur saudara. Itu tenggelang itu singkatan petang hilang saudara, tenggelang ya, petang hilang ya, karena memang banyak orang-orang tenggelam yang kayak dia modelnya ya, dia siap-siap cari dana, dia memelas gitu kan, begitu dapat duit dia hilang. Coba lihat, jangan nggak percaya saya, nanti akan mempermalukan Islam dia itu nanti. Kalau nggak percaya coba aja, wah nggak mungkin saya demi Allah, wah dia nanti bersumpah demi kuburan ibunya, demi apa segala macam. Percaya saya, hilang. Aduh, ya dia lagi cari dana itu ya. Tolong semua transfer ya, karena ada hal besar yang akan saya lakukan.
Kalau kita mah nggak pernah pakai rahasia-rahasiaan begitu di sini ya, Galarua. Soalnya kita dananya buat apa? Buat ini nih jelas semua tuh proyek-proyek kita. Kalau nggak jalan, kenapa bisa nggak jalan? Semua jelas. Ada Pak Jenderal Tobing di sini. Kita rame-rame ngelolanya. Kalau ini kan one man show, saudara. Hati-hati. Pengelolaan dana one man show. Kalau kita kan pengelolaan dana beramai-ramai di sini. Ya, luar biasa. Lihat ya, kalau tidak ada keadilan di Indonesia, masih saja ya ada ketidakadilan di Indonesia, dan itu disebabkan karena ulah orang-orang Islam ini. Yang saya bukan GPHN apa-apa UD 45 atau apa namanya naskah proklamasi dan sebagainya. Enggak. Yang saya bakar Al-Qur'annya, saudara. Serem ya, serem. Ini nanti para aktivis pada ngeri-ngeri sedap ini. Waduh, ngeri-ngeri sedap. Nggak main-main. Diviralkan ya, potong viralkan nih statement saya ini. Potong dan viralkan, saudara. Jangan pas masih ada family. Nah, emang kenapa kalau ada family saya? Nggak ada yang takut kok, family saya nggak takut kok, berani semua kok. Oh, masalah ada family kok takut? Nggak usah takut ya, mereka semua sudah tahu kok. Lagian hubungannya apa coba dengan family saya? Nggak ada hubungannya, nggak bisa apa-apa. Aduh, repot, repot. Makanya ya, ini orang Islam mau ditipu Julius ya mau aja ditipu sama Julius ini. Mau aja ditipu Julius ya, suruh Mandana. Emang orang Islam dari dulu ditipu mau. Gara-gara Cina-Cina pengkhianat kayak Hani Christian, Stephen Indra, Irena Handono, Julius. Makanya Indonesia jadi kacau ya, makin kacau lagi karena ada Cina-Cina pengkhianat seperti ini. Apakah semua orang Islam begitu? Enggak, ya. Cuman gara-gara mereka ini aja jadi tidak kacau. Ya kayak KC, kenapa ada KC? Karena ada orang-orang seperti Yaya Waloni. Kenapa ada saya? Karena ada orang-orang seperti Habib Rizik, ya kan, yang bebas menghina agama orang lain. Karena ada orang-orang seperti orang-orang NU yang nutupin gereja itu. Ada orang-orang Wahabi yang suka ngebomin gereja. Ada orang-orang Muhammadiyah yang suka mendiskriminasi. Ada orang-orang PKS yang sok jagoan malakin politikus-politikus. Ketemu saya babak belur semua, saudara. Siapa coba bisa tangkap saya? Ya kan? Siapa bisa mengasap saya? Allah aja nggak bisa. Ya kan? Anda bilang, oh, domba kecil itu mati, saya nggak mati-mati, saudara. Domba kecil itu bisa nangkapnya cuma anak Batak. Wah, udah bersorak-sorai, orang itu udah bangganya minta ampun bisa nangkap anak Batak. Nangkap saya setengah mati nggak ketangkep-tangkep, nggak bisa-bisa, saudara. Ya kan, wah mohoknya kelar aja hidupnya, susah nggak bisa. Aduh, bener ya ini ya, Julius Setiadi ini malah provokator penyebar hoax ya, nggak terjebak dengan kebodohannya sendiri, akhirnya malah dia sekarang babak belur ya. Kita lihat aja nanti kan. Oh, saya nggak main-main ya, oh kita nggak main-main ini. Orang-orang Tionghoa itu orang-orang yang menjaga reputasinya ya. Dia berusaha jaga dengan benar. Makanya saya bilang Julius itu Cina pengkhianat ya. Karena bikin malu orang Tionghoa di Indonesia. Hani Christian, Stephen Indra, Irena Handono, Moko Kinta, Julius. Ini adalah Cina pengkhianat yang bikin malu Indonesia, saudara. Yang bikin malu orang-orang Tionghoa di Indonesia. Ya. Ini ya, Julius itu modus cari uang dari orang Islam ya, dia itu modus. Ya terserah kalau Anda mau percaya sama dia ya, coba lihat hasilnya dia apa. Tamak muka aja nggak berani, duitnya masuk terus. Buat apa? Anda tahu nggak duitnya Julius buat apa? Ya kan? Buat apa duitnya Julius? Buat bayarin cicilan rumahnya dia yang mewah ini, saudara. Buat dia bisa hidup mewah. Ya kan? Buat dia bisa hidup mewah. Dia pengen hidup mewah, ya kan, dengan besar karena dia bangkrut. Jadi tukang beca bangkrut ya. Ya kan, tukang becanya marah-marah malah kan. Nah, sekarang dia lagi ngakalin Anda supaya dia bisa hidup mewah. Dia cari donasi dengan hidup mewah.
Beda dengan kita di sini, kita cari donasi, donasinya nggak ada masuk ke rekening saya, sama sekali nggak ada yang masuk ke rekening saya, malah saya ikut keluar uang, malah saya mencarikan dana di sini, ya kan, mencarikan dana. Ada nggak duit donasi masuk ke saya? Nggak ada. Saya kerja, saya punya pekerjaan di sini, saya pembayar pajak, dan pajaknya gede di sini 20%, saudara. Ya, saya bayar pajaknya 20%, karena saya pakai pajak minimum 20%. Ya, rumah dari mana? Rumah saya dapat subsidi dari pemerintah, jadi saya nggak perlu hidup dari donasi-donasi gitu tuh nggak perlu, saudara. Tapi kalau ada yang ngasih, kenapa itu? Karena itu bisa buat pelayanan kami di sini, mengembangkan juga pelayanan kami di sini. Tetapi saya nggak ngemis-ngemis. Kalau ada yang ngasih, itu biasanya private, dia sudah kenal saya baru ngasih. Dia sudah tahu saya, nggak ada orang nggak jelas tuh tiba-tiba ngirim-ngirim begitu tuh, ya. Dia sudah tahu pelayanan saya, dia sudah lihat. Ya, tetapi saya nggak pernah minta-minta terus seperti kayak Julius ini ya. Saya tolong nih, saya dikirimin donasi, kirimin uang nih, tolong kirimin saya uang nih. Saya udah paham yang begini-begini nih, ini nih semua tipu-tipu. Anda kalau mau tertipu ya terserah. Ya, kalau mau tertipu ya di sana kirim aja yang banyak. Nah ini sudah ya, anaknya Gilbert minta uang transferan jemaat. Oh sudah, ini sudah pernah kita bahas, ini sudah lama ini mah udah cerita kuno ini ya, udah cerita kuno ini ya. Julius melipat gandakan uang donasi kaum muslim dengan main tokel, enggak ya, enggak main tokel, dia dengan pura-pura dari mualaf, saudara ya. Mualaf hanya mencari uang saja dengan membodohi muslim yang tidak paham isi Al-Quran, hadis ya. Julius itulah ya, dia gagal nipu orang gereja, ya, dia gagal nipu orang gereja, ya, dari Buddha jadi Kristen, gagal nipu gereja. Paling gampang, oh iya orang gereja pinter-pinter, dia tipulah orang Islam, paling gampang, ya Cina Medan lagi kan, Cina Medan pengkhianat ya. Kalau Cina Medan nggak, caranya lebih pinter lagi, kayak Yuli. Kalau Yuli ini Cina Medan pengkhianat, Cina Aceh ya, Cina Aceh. Ayo buruan di download ya sebelum direstrik sama YouTube nih, video saya diserang nih sama orang Islam. Koran buat cebok. Oh no. Aduh, nasibmu Julius. Malah mau kabur, diakalin orang Islam, diakalin Julius. Aduh. Oh ini malah gini dong Pak, udah lama gua kan kayak ginian ya, jangan gitu dong. Viralkan ya, viralkan. Eh, luar biasa. Luar biasa. Ntar Pak Santiamer udah masuk belum ya, Pak Santiamer ya? Oh, Pak Santiamer belum masuk ini ya. Liso ini udah masuk. Sediakan kos dulu ya. Oke, Pak Paul siap. Ya, ini udah masuk, udah sediakan co-host. Yang kemarin direstrik ya sama si YouTube, jadi nggak bisa viral ya. Yang kemarin direstrik jadi nggak bisa viral. Yang ini saya nggak tahu direstrik apa enggak ini. Kadrun memang suka ditipu. Iya ya saudara, heran ya. Orang Islam itu suka ditipu ya, tipu-tipu berhasil ya. Karena memang Kadrun itu gampang ditipu. Orang yang gampang ditipu itu akan ini ya, akan jadi Islam. Nah kemudian ada orang-orang Cina pengkhianat kayak Julius ini yang lihat peluang tuh buat nipu-nipu tuh, ya supaya dapat dana itu kan. Umat aja mau ketemu saya, HMC enak ya, tinggal olah bagi hasil. Julius mengalami sisa kubur belum mati. Heran ya, saya kalau dengar bahasa Julius, ukti antum ana itu ya, ukti saya pikir kamu Cina tapi
nggak bangga dengan Cinamu malah jadi Arab. Goblok juga nih si Julius ya. Kalau saya mah walaupun apa namanya, saya belajar Ibrani, saya ngerti budaya Ibrani. Saya mah nggak sok-sokan ya. Sekali-kali saya pakai kostum Ibrani, ya cuman buat kostum saja. Tetapi nggak akan saya ikut-ikutan menjadi apa, jadi orang-orang sok-sokan Yahudi ya, yang gayanya gaya Yahudi, ani-ani apa segala macam, nggak perlu saudara. Saya bangga saya jadi Tionghoa, saya bangga ya, saya bangga saya Tionghoa, saya bangga saya Konghucu saudara. Saya bangga ya. Konghucu itu bukan menyembah Kuan Im, bukan ya, menyembah Tuhan. Nah Tuhan saya bukan Kuan Im, Tuhan saya Yesus. Itu ya, Tridharma ya, Dharma kepada Tuhan, Dharma kepada orang tua, kepada negara. Saya melakukan tiga-tiganya, saudara, Tridharma ya. Lanjut, mana komentarnya nih? Bravo Julius, maju. Kasih semangat sama Julius ini ya. Nah, ini Julius ini mualaf tapi yang dibahas Alkitab terus. Iya. Mana pernah Julius bahas Al-Quran di YouTube-nya dia? Nggak bisa lah. Nggak ada ilmunya yang dibahas Alkitab terus. Ya, kalau kita kan membahas Alkitab. Kalau kita ngomong Al-Quran kita bukannya nggak ngerti ya. Cuman kita ngapain bahas Al-Quran? Kita bahasnya Alkitab di sini. Saya ini siapa nih, Joker? Saya yakin Julius pasti kabur. Ini siapa bilang nih? Kangen khotbah pastor kayak beginian. Loh, ini bukan khotbah, ini kita lagi menggunakan suara kenabian. Saya bukan lagi khotbah. Kalau khotbah itu kalau jam 4 pagi sama kalau jam hari Minggu ya. Hari Minggu itu saya khotbah. Kalau jam 4 pagi waktu Jakarta saya khotbah. Gitu ya. Ini bukan khotbah, ini suara kenabian. Ya, ini bukan khotbah, ini ngawur ini. Kalau saya khotbah beda, nggak kayak gini ya. Ini bukan khotbah ya, saya nggak lagi khotbah, ini saya lagi menyampaikan suara kenabian. Ya, Reform Crusader, lanjut.